Dan awal launching akhirnya gue kesampean coba. Ya, iPhone 14 dengan harga 7,9 juta, kondisinya Benny Besegel dan produksi tahun 2025. Buat kalian yang mau beli, apakah masih worth it? Dan spoiler, Nanti gue akan spill perbandingan hasil kamera dan baterai sama iPhone 17. Kira-kira seberapa jauh? Let's check it out. Kalau mau beli HP yang udah berumur, hal pertama banget yang menurut gue wajib dipertanyain itu gimana soal performa. Secara iPhone 14 tahun ini akan nyentuh umur 4 dan chipsetnya pakai Apple A15 Bionic yang kayak iPhone 13, tapi ini versi Pro-nya. Makanya nggak heran punya performa GPU yang lebih kencang dan RAM 2 GB lebih besar ketimbang iPhone 13. Tapi pasti kalian ada yang penasaran kayak gue. Kalau dibandingin sama iPhone 17, seberapa jauh sih? Well, kalian bisa lihat untuk benchmark dari Antutu, 3D Wildlife, Geekbench, hasilnya memang terlihat nyaris beda 2 kali lipat. Tapi apakah artinya iPhone 14 ini udah bapuk? Ya jawabannya enggak. Sekarang ini gue main Minecraft selama kalian nggak ledakin 1000 TNT ya. Ini berasa mulus banget. Genshin Impact High plus 60 FPS, ayo aja. Bahkan kalau gue bandingin sama iPhone 17, ini kelihatan sama-sama mulus. Bedanya ya kalau misalkan kalian nanti mau main di tahun depan, ya ini baru mulai berasa ada sedikit penurunan. Dan untuk MLBB lancar banget. Tapi jangan salfok sama refresh rate ultranya, karena yang tampil tetap 60 Hz kok. Kalau misalkan kalian mau pakai buat editing di CapCut, menurut gue juga lancar selama kaliannya kuat ngedit di layar 6,1 inch. Dan untuk softwarenya, kalian pasti bertanya lagi, Gimana soal jaminannya? well, kalau kita ngelihat siklusnya dari Apple, biasanya iPhone itu selalu minimal banget dapat di 5 tahun. Jadi prediksi bisa sampai iOS 28. Tapi kalau hoki, ya HP ini bisa dapat sampai iOS 29, jadi masih cukup panjang. Dan performanya sendiri juga masih oke banget sih. Ya, menarik. Dan apalagi karena ini HP produksi tahun 2025, jadi pre-installed-nya udah pakai iOS 26. Dan so far, ketika gua update di iOS 26.3 kemarin, ini pengalamannya lebih baik ketimbang iPhone 17 pas pertama kali gua nyalain. Nggak ada bug, nggak ada hal-hal yang aneh, multitaskingnya satset, ngeload aplikasi dari background juga cepet banget loh. Seperti yang bisa kalian lihat ini. Nice. Hal kedua yang jadi faktor sangat krusial ketika kalian mau beli smartphone itu ada di bagian baterai. Ya, gue iseng bandingin sama iPhone 17. Kira-kira perbedaan 413 mAh ini seberapa jauh sih? Disclaimer, kedua HP ini gue beli dalam keadaan baru, jadi tentu battery health-nya masih 100%. Dan sekali lagi gue ingetin, untuk di iPhone 14 udah pre-installed iOS 26, jadi ya bisa dibilang cukup adil. Nah, ketika gue pakai dengan aplikasi yang sama, koneksi WiFi yang sama, brightness-nya adaptif, di ruangan yang sama bersebelahan, hasilnya seperti yang bisa kalian lihat. Memang ini terlihat cukup beda signifikan. Tapi kalau misalkan kalian tanya, berarti iPhone 14 seboros itu ya? Oke, lupakan dari soal perbandingan, karena apapun yang dibandingin akan kelihatan jelek dan bagusnya. Nah, di luar perbandingan, ketika gue pakai iPhone 14 sebagai daily driver, dengan kebutuhan yang cukup intens tanpa gaming, dan dikoneksi WiFi, masih bisa dapat SOT 7 jam dalam satu kali nge-charge. Dan ketika dipakai main game kayak MLBB, SOT bisa tembus 5 jam, jadi menurut gue ini masih cukup bisa diandalkan untuk seharian. Dan ngomongin soal charger, ini ya maksimal tetap support di 20 watt. Gak peduli gue mau pakai brick charger yang 60 watt, 100 watt, tetap masuknya 20 watt. Jadi kalau mau ngisi dari angka 5-100%, ya wajib agak sabar. Dan satu hal yang menurut gue sangat krusial dan deal breaker, ada di bagian portnya yang masih pakai Lightning. Ya, ada bikin jadi 3 kekurangan tambahan. Pertama, kalau misalkan kalian lupa bawa kabel, minjemnya itu jauh lebih susah ketimbang yang ujungnya Type-C. Kedua, transfer rate-nya ini bisa lebih pelan. Dan ketiga, kalau misalkan mau transfer file ke USB, itu nggak bisa sefleksibel yang Type-C. Mesti beli khusus USB yang ujungnya Lightning, which is itu lebih mahal. Ataupun kalau misalkan kalian mau beli adapter dari Apple, ya bisa, tapi jauh lebih mahal dan perlu pakai power tambahan kayak gini. Biar kata tahun ini iPhone 14 umur 4 tahun, tapi kalau dibanding sama iPhone 17, sama kok kameranya. Sama-sama pakai dua lensa. Walaupun ya memang beda resolusinya dan beda sensor yang dipakai. Mungkin kalian bertanya, apakah kualitas kamera iPhone 14 ini masih bisa bersaing dengan HP zaman now? Ya langsung aja sih gue bandingin sama iPhone 17. Tapi sebelum itu, gue ngasih tahu dulu kalau iPhone 14 udah ke bagian fitur photographic styles. Jadi kalian bisa custom warnanya itu sesuai preferensi. Tapi biar adil, gue set di kedua HP ini dengan mode standar. Hasilnya seperti yang bisa kalian lihat. Dari awal first impression, iPhone 14 tuh kelihatan semuanya well exposed, terang, kelihatan
cakep banget. Bahkan kayak kelihatan lebih baik ketimbang iPhone 17. Tapi ya harus gue kasih tahu, iPhone 17 ini bisa nangkap shadow atau bayangan tuh lebih realistik seperti apa yang gue lihat. Jadi kalau misalkan kalian nggak masalah dengan shadow, ya iPhone 14 punya kualitas foto yang bagus-bagus aja. Sampai lensa ultrawide-nya pun perbedaan 48 megapikselnya nggak terlalu signifikan. Sampai pindah ke low light, barulah itu mulai jadi sesuatu hal yang harus kalian perhatiin kalau memang sering foto di kondisi low light dengan lensa ultrawide. Tapi kalau misalkan kalian sering menggunakan primary lens, ya keduanya ini punya noise grain level yang nggak terlalu kelihatan banget kalau nggak di zoom in dengan detail yang masih rapat. Tapi memang iPhone 17 punya kualitas saturasi, punya kualitas highlight yang lebih baik ketimbang di iPhone 14. Nah, ada satu hal yang gue surprise ketika gue nyalain fitur Auto Night Mode di kedua HP ini, ngebacanya sama-sama bagus dengan durasi yang sama, gak dibeda-bedain. Jadi ya memang beda di hasil akhirnya aja. Oke, jadi ini dia contoh perekaman di 4K 30fps. Gue iseng bandingin dengan iPhone 17 sambil jalan. Ini keduanya kalau dari viewfinder sih bagus-bagus aja ya. Dan ketika pindah ke lensa ultrawide, oke, wait, ini, nah, lensa ultrawide somehow memang menurut gue ini ada beda tone warna. Di iPhone 17 itu lebih nguning, sedangkan di iPhone 14 lebih cold. Sekarang gue pindah ke 1 kali, nice, kayak gini. Bisa dilihat ya guys, dan untuk kualitas suaranya juga coba komen di bawah karena ini lagi berangin. Bisa kalian lihat tuh, bawahnya goyang-goyang. Oke. Sedangkan untuk kondisi di low light seperti biasa, iPhone ini tetap masih ada flare-nya seperti yang kalian lihat tuh, pantulannya tidak berubah. Tapi untuk lensa ultrawide harus gue bilang memang peningkatan di iPhone 17 ini berasa, terutama dari segi highlight dan noise grain ini berkurang banget nih. Kalian bisa lihat lah ya. Ini kontrasnya bisa lebih terang juga, dan sambil jalan kayak gini guys. Sekarang gue pindah ke 1 kali lagi. Nah, mantap ya. Jujur, bagian yang paling deal breaker di HP ini tuh setelah di bagian port lighting-nya ada di bagian layar. Bukan karena notch-nya yang lebar ataupun bezel-nya lebih tebal. Bukan. Tapi menurut gua dari segi refresh rate-nya yang masih pakai 60 Hz. Ya, di saat ada HP lain 1 jutaan yang udah support 120 Hz, biar kata belum adaptif, tapi tentu akan kelihatan lebih mulus ketimbang 60 Hz. Mungkin kalian penasaran, Bang, emang sesignifikan apa sih? oke, ini gue kasih tunjuk aja perbandingan 60 Hz sama 120 Hz di slow mo. Bisa kelihatan gerakannya jauh lebih mulus, gak patah-patah. Ketika kalian scrolling ataupun ngelakuin sentuhan apapun, jauh berasa lebih responsif. Tapi kalau misalkan kalian HP sebelumnya masih pakai 60 Hz, menurut gue nggak akan jadi deal breaker. Dan ngomongin soal kualitas layarnya sendiri, menurut gue panel OLED-nya ini masih bagus sih. Cakep, warnanya vivid, viewing angle-nya luas, bahkan dalam segi pixelnya ini masih tajam, terutama ya karena layarnya emang kecil juga di 6,1 inch. Brightness ketika dipakai di kondisi outdoor terik matahari juga masih kelihatan nggak ada isu yang gimana. Untuk sentuhan layar ini bagus banget, dan always on display emang belum tersedia. Tapi kalau misalkan kalian nge-charge pakai wireless charger, itu ketika di landscape bisa munculin beberapa detik hasil foto ataupun time seperti bisa kalian lihat ini. Keren. So guys, kesimpulannya, dengan status iPhone 13 yang sekarang ini udah discontinue alias gak dijual lagi, menurut gua iPhone 14 bisa jadi opsi yang pas. Ya, performanya sedikit lebih kenceng ketimbang iPhone 13, umur software 1 tahun lebih panjang, baterainya masih tergolong awet secara ini barang baru, kualitas foto, videonya ini masih bagus di kelasnya, walaupun memang nggak bisa zoom-zoom, ya wajar sih, iPhone 17 juga nggak bisa. Ya, overall ini entry level dari iPhone yang paling oke. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, mending beli iPhone 14 atau 17? ya kalau ini udah jelas beda lah. Kalau misalkan ada budget lebih, langsung beli yang tertinggi. Terutama kalau misalkan kalian pakai AT, itu upgrade-nya 4 tahun sekali. Yang baru pasti lebih panjang. Tapi buat kalian yang udah pakai iPhone 14 dari awal launching, coba dong share suka dukanya di bawah, biar yang lagi galau bisa dapet jawaban pasti. Dan gue penasaran juga, ada nggak sih isu green line di iPhone 14? Coba komen yang ngerasain. Jangan ngibul, jangan ngebohong-bohong, jangan hate ya. So, thank you for watching. Kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.